Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Syahrul Yassin Limpo yang saat digeledah rumahnya, rumah dinasnya, ada cek yang ditemukan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Cek itu senilai tertulis 2 triliun rupiah. Luar biasa. Syahrul Yassin Limpo, pria kelahiran Makassar 16 Maret 1955 ini. Jadi usianya sekarang 68. Di ujung senja terbelit kasus yang sangat menghancurkan harga diri keluarganya dan harga dirinya sendiri. Di ujung karir politiknya yang pasti tamat. Dia kini dihormati banyak orang sebagai Menteri Pertanian ke-28 periode 2019-2024. Dan jabatan politiknya cukup mentereng di Partai Nasdem, pimpinan Surya Paloh. Syahrul Yassin Limpo sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Sebelum Jakarta, dia adalah gubernur yang sukses, Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode 2008 sampai 2018, dan laporan kekayaannya tidak terlalu banyak, hanya 20 miliar 05. Tetapi dia sekarang dijuluki sebagai menteri bertabur amplop yang ditulis oleh Tempo. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka korupsi. Komisi anti rasuah itu menggeledah rumah dinas Syahrul pada hari Kamis dan Jumat 28-29 September 2023. Apa yang ditemukan dalam rumah dinas SYL, panggilan karibnya? Penyidik menemukan sedikitnya 207 jenis barang bukti ketika menggeledah di sejumlah lokasi. Yang mengejutkan tentu di antara temuan tersebut ada selembar cek dari salah satu bank swasta, nilainya gila-gilaan, 2 triliun rupiah. Bukan hanya cek yang fantastis, tapi juga ada amplop-amplop yang bertebaran di rumah itu. Dalam seratusan amplop, setelah ditotal menurut KPK jumlah amplop itu isinya 30 miliar. Dan tidak pelak akhirnya Syahrul mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo. Ini satu peristiwa yang memalukan, dan dia mengatakan bahwa saya adalah orang Bugis Makassar. Harga diri, kata Syahrul Yassin Limpo, adalah lebih tinggi dari jabatan dan pangkat. Tetapi penggeledahan dan barang bukti itu betul-betul menohok semua argumentasi Syahrul Yassin Limpo, dan dia tidak bisa mempertahankan lagi harga dirinya sebagai putra Makassar. Dan kita tahu dia dilulukan sebagai gubernur yang sukses, tetapi ketika dia tiba di Jakarta,
entah disadari atau entah tidak, jebakan-jebakan duniawi yang sangat menggiurkan saat dia berada di titik pusaran kekuasaan di istana sudah menanti untuk menghancurkan karir politiknya yang sangat cemerlang yang akan hancur di ujung senja. Dan KPK juga menemukan saat penyelidikan ada kado jam tangan, ada kado perhiasan, ada kartu kredit, ada mobil Toyota Alphard, ada anggaran Kementerian Pertanian untuk kepentingan bantuan sosial Partai Nasdem, ada sewa, kemudian KPK sewa jet pribadi untuk kegiatan mendesak, ada sewa helikopter, ada kado tas Hermes, satu lifestyle yang penuh dengan kemewahan. Tapi juga ada temuan senjata api di rumah dinasnya, ada 12 pistol peluru tajam 10, pistol peluru karet 2, kartu senjata api 10, surat izin, amunisi peluru tajam kaliber 9 mm, 22 LR dan 32 mm, serta 872 butir peluru. Kemudian temuan KPK juga adalah amunisi peluru karet kaliber 9 mm, ada 37 butir. Jadi nilai barang sitaan yang ada di ruang menteri selain yang tadi disebutkan itu ada nilai cek 2 triliun rupiah serta nilai barang sitaan sekitar 6,7 miliar. Ada juga yang hal-hal yang mengejutkan seperti amplop yang sangat banyak itu, 68 amplop berisi uang total 14,3 miliar. Terus juga selain amplop yang 68 itu ada juga kantong uang plastik berisi 3,9 miliar. Tetapi ada juga uang pecahan berbagai mata uang senilai 1,4 miliar. Dompet juga disita oleh KPK. Isinya dompet itu 1,2 miliar. Ada nota yang mencantumkan nilai 84,6 juta. Juga ada dokumen yang disita, setoran dan tabungan serta senilai dokumen setoran dan tabungan senilai 317,4 juta. Tidak hanya itu, ada bungkus kado dan bukti setoran senilai 150 juta. Dan koper serta kotak jumlahnya 77 buah. Ada disita juga telepon seluler 8 unit. Di samping cek bernilai 2 triliun dari nasabah yang berinisial AKDT tertanggal 27 Agustus 2018. Juga setoran bank. Total jumlah sitaan ada 207 jenis sitaan barang. Satuan sitaan ada 53.734 satuan barang. Dan nilai temuan amplop dan transaksi rekening itu total semuanya 23,3 miliar, sementara yang diumumkan oleh KPK ke publik ada 30 miliar. Tetapi faktanya bukan 30 miliar, ada 23,7 miliar. Inilah Syahrul Yassin Limpo yang tentu di mata kerabatnya adalah orang yang sangat memperhatikan rakyat, tetapi faktanya di samping dia memperhatikan kesejahteraan rakyat dalam kebijakan politiknya, dia juga sangat memperhatikan kesejahteraan dirinya sendiri, bagaimana memperkaya pribadi. Dan inilah yang menghancurkan
SYL. Luar biasa. Moga-moga apa yang menjadi musibah, yang diterima oleh musibah oleh SYL betul-betul menjadi pelajaran oleh kita semua, ya, oleh penonton pesantren Ojo Lali, oleh calon-calon pemimpin bangsa di masa depan, ya, bahwa dunia adalah bayang-bayang, tapi dikejar oleh para politisi dan pencinta dunia. Dan sebagaimana Rasulullah pernah mengingatkan, orang yang tamak itu, dia awalnya menginginkan satu lembah yang penuh dengan emas. Kemudian setelah dia dapat lembah yang penuh dengan emas, dia menghadapi atau mencari atau memburu lembah emas, ya, yang kedua dan yang ketiga. Dia terus ingin mencari lembah emas yang ketiga. Dan apa yang dia dapatkan, kata Rasulullah, yang dia dapatkan ketika di kuburan, mulutnya disumpel, dipenuhi dengan tanah. Itulah akhir orang-orang yang hubbud dunia, pecinta dunia, yaitu salah satunya adalah politisi kawakan dan politisi hebat yang kini akan berada di ujung kekuasaan yang hancur berderai, yaitu Syahrul Yassin Limpo. Moga-moga kasus ini membuka perspektif baru dan memberikan kesadaran baru kepada kita semua. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paru, youtuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, Iya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.
Some